kali ini kita akan belajar membuat program rata-rata. Nah, ceritanya nih program rata-ratanya udah ada nih. Saya tinggal jalanin aja ya. Rata-rata. Oke. Jadi program rata-rata tuh gini cara kerjanya. Kita diminta masukkan banyaknya bilangan. Misalnya saya masukin 4 ya. Nah, saya mau masukin angka pertama misalnya 1 gitu ya. Angka keduanya saya masukin 4. Angka ketiganya saya masukin 6 misalnya. Angka keempatnya saya masukin 7. Kayak gitu ya. Jadi ada 4 buah bilangan. Nah, kalau saya enter gitu ya, maka dia akan jumlahkan, terus dia akan bagi banyak angkanya itu. Rata-ratanya adalah 4,5 ya. Kalau nggak percaya ambil kalkulator hitung sendiri. Ya, pokoknya gitu lah. Nah, kita akan coba lagi ya. Rata-rata seperti ini. Nah, masukkan banyaknya bilangan. Misalnya kita masukin ada 3 bilangan misalnya ya. 1, 2, 3. Ya, 1 tambah 2 berapa? 3. 3 tambah 3 berapa? 6. 6 bagi 3 2. Ya, seperti itu ya. Nah, seperti inilah kira-kira program rata-rata. Gimana ya cara buatnya? Sebelum saya menjelaskan cara membuat program rata-rata, sekarang saya ingin menunjukkan dulu konsepnya dari cara mencari rata-rata ya. Saya ingin menjelaskan konsepnya. Rata-rata itu adalah seperti ini. Maksud yang dimaksud dengan rata-rata adalah seperti ini. Misalkan kita punya bilangan ya, sebutlah bilangannya si A gitu ya. Kemudian kita punya bilangan B, kita punya bilangan C, kita punya bilangan D. Nah, misalnya kita cuma punya sampai D ya. Jadi ada 4 buah bilangan yaitu A, B, C, D. Ya gitu. Misalnya bilangan A berapa lah gitu, misalnya 3, B-nya 7, C-nya 11, D-nya 12 misalnya gitu ya. Nah, angka-angka ini kita jumlahkan seluruhnya. Kemudian kita akan bagi banyaknya bilangan itu. Ada berapa banyak bilangannya? Ada 4. Maka kita akan bagi 4. Seperti ini ya. Nah, ini harus dikurung ya. Kalau nggak dikurung nanti dikira D-nya yang dibagi 4. Jadi kita kurung dulu baru dibagi 4. Nah, seperti ini. Konsepnya seperti ini. Gampang sekali ya. Jadi dijumlahkan dulu semuanya baru dibagi 4. Karena ada 4 buah bilangan. Kalau misalnya di sini ada 5 buah bilangan seperti ini, maka dia harus dibagi 5. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah mengerti konsepnya, sekarang kita akan coba buat programnya. Nah, seperti program yang kita lihat barusan, ya. Pertama-tama kita akan minta banyaknya bilangan, ya. Jadi kita akan tuliskan write dulu di sini. Kemudian di sini kita akan masukkan banyaknya bilangan. Nah, seperti ini. Masukkan banyaknya bilangan. Kemudian usernya akan masukkan bilangannya. Pakai readline ya. Nah, bilangan yang dimasukkan oleh user dimasukkan ke dalam N. Ya, biasanya N kita gunakan untuk banyaknya bilangan biasanya ya. Serah. Nah, kemudian masukkan banyak bilangan. Udah, dia udah masukin bilangannya. Nah, setelah dia udah masukkan bilangannya, tugas berikutnya adalah kita minta user untuk masukkan tiap-tiap bilangan itu sampai sebesar N, ya kan? Bilangan pertamanya berapa, bilangan keduanya berapa. Nah, triknya adalah seperti ini, ya. Kita akan pakai for di sini. Dari 1 to N, ya. Kita akan looping sebesar N kali, sebanyak N kali. Begin, buat N-nya dulu biar nggak lupa. Nah, kemudian di sini yang kita lakukan adalah seperti ini. Ini triknya ya, ini triknya. Jadi setiap angka yang kita masukkan, oh ya kita buat write dulu ya, kita buat write dulu. Di sini kita akan tulis bilangan ke berapa? Ke I ya, bilangan yang ke I. Jadi nanti I-nya itu bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, nah seterusnya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Bilangan yang ke I. Nah, kita akan terima bilangannya. Untuk tiap bilangannya akan kita terima dan kita akan masukkan ke dalam variabel, sebut saja variabel X, misalnya seperti ini. Kemudian, setelah kita masukkan ke dalam X, kita akan langsung jumlahkan bilangan tersebut ya. Jadi kita tidak nyimpan ke dalam variabel gitu ya, tidak nyimpan ke dalam variabel lagi, kita langsung jumlahkan ya. Cara jumlahkannya seperti ini. Kita akan punya sebuah variabel lagi, sebut saja namanya variabel temp. Temp ini kependekan dari temporary atau variabel sementara gitu ya. Kita akan masukkan ke dalam variabel temp, yaitu seperti ini. Ini triknya seperti ini ya. Nah, apa itu maksudnya? Temp titik 2 sama dengan temp plus X. Nah, awal mula temp itu
berisi angka 0. Coba lihat seperti ini ya. Misalnya n-nya kita masukkan angka 3 misalnya ya. Berarti i-nya dari 1 sampai 3. Kemudian nanti ada tulisan begini, bilangan yang ke 1 gitu ya. Oke, kita masukin bilangan ke 1. Misalnya bilangan ke satunya 1 misalnya ya. Bilangan ke satunya 1 misalnya. Berarti x-nya berapa? 1. Temnya berapa temnya? Temnya berapa di sini? Nah, di sini kan temnya 0 ya. Berarti 1 tambah 0 berapa? Ya 1. Nah, angka 1 akan dimasukkan ke dalam tem. Sekarang tem nilainya berapa? 1. Nah, kemudian ketika looping yang untuk kedua kalinya, kita akan punya angka 2 misalnya di sini ya. Angka 2. Bilangan yang kedua. Misalnya x-nya kita masukin 2 misalnya ya. Tadi temnya berapa? 1 ya kan? X-nya berapa? 2. Berarti 1 tambah 2 berapa? 3 ya kan? 1 tambah 2 3. Nah, angka 3 akan kita masukkan ke dalam tem. Sekarang temnya angkanya nilainya berapa? 3. Nah, kemudian untuk looping yang ketiga, ya, i-nya 3 ya. Dari 3 sampai 3, bilangan ketiga adalah misalnya x-nya berapa? Misalnya 3, misalnya x-nya ya. Jadi temnya tadi berapa? 3. 3 tambah 3 berapa? 6. 6 akan dimasukkan ke dalam tem. Oke, paham ya? Jadi tem ini akan menyimpan jumlah bilangan. Jumlahnya ya. Bukan jumlah. Iya benar, jumlahnya ya, jumlah dari bilangan yang diinputkan. Nah, kemudian bilangan-bilangan yang kita inputkan itu ya tinggal kita outputkan saja seperti ini ya, kita outputkan. Oke, kita akan coba outputkan tem seperti ini ya. Kalau kita outputkan tem, kita akan dapatkan jumlahnya gitu ya. Tapi bukan jumlahnya yang kita inginkan, tapi kita akan bagi sebanyak jumlah banyaknya bilangannya ya. Jadi kita akan bagi dengan siapa? Dengan n ya. Nah, seperti ini programnya. Oke. Oh ya, kita belum deklarasi ya. Oke, kita akan deklarasi dulu. Part n, terus ada siapa lagi? Ada i gitu ya. Ada siapa lagi? Ada x. Oke. Integer seperti ini. Oh, masih salah. Oh ya, temnya belum, satu lagi. Tem seperti ini. Oke, kita coba compile dulu. Sip, sukses ya. Nah, sekarang kita akan coba jalankan programnya. Misalnya masukkan banyaknya bilangan. Saya akan masukkan 4 misalnya ya. Bilangan ke-1 adalah 1. Bilangan kedua adalah 2. Bilangan ketiga adalah 4. Bilangan keempat adalah 5. Misalnya seperti ini. Oke. 3 benar nggak? 6 tambah 6. Benar ya? 6. Benar. Nah, tapi angkanya jelek banget ya. 3,0 gitu. Nggak asik. Coba kita lihat ya. Kalau bilangannya koma gitu ya. 1. Jangan 1 dong. 1 ya cuma 1 ya. Misalnya kita masukkan 5 bilangan. Misalnya kita masukkan 1, 2, 5, 7 misalnya ya. Berapa tuh? 8 tambah 7. Ya segitulah pokoknya. Oh, bilangan kelima satu lagi. Misalnya 3 gitu ya. Nah, ini 3,6 ya. Angkanya agak ada koma-komanya seperti ini. Tapi nggak asik lihat angkanya seperti itu ya. Oke, kita coba tampung dulu ya ke sebuah variabel ya. Jadi sebuah variabel yang bisa menampung angka-angka berkoma itu tipe datanya real ya. Kalau di Pascal tipe datanya real. Jadi kita akan tampung, misalnya kita punya variabel namanya hasil ya. Hasilnya tipe datanya real ya. Kita akan tampung ke sini. Tem dibagi dengan n seperti ini. Nah, hasilnya kita akan tulis ya biar lebih bagus ya. Ratanya adalah, atau nggak usah pakai adalah deh, titik 2, gini aja langsung ya. Kemudian kita akan buat hasil seperti ini ya. Oh ya, hasilnya belum dideklar, kita deklarasi dulu. Hasil titik 2 real ya, tipe datanya real untuk angka-angka yang berkoma. Oke, kita akan coba jalankan. Kita akan coba jalankan lagi. Misalkan banyaknya bilangan 3 misalnya ya. 1, 3, 5 misalnya ya. Oke, 6, 7, 8. Ya, 8 dibagi 3 berapa? Bukan. Berapa tuh? 9 ya. 9 bagi 3, 3 ya. Oke, kalau misalnya kita masukin 4 misalnya. Saya pengen angkanya koma nih.
1457 misalnya, berapa nih? Bener ya, 4,25 ya, 1457. 4,25. Tapi kita nggak pengen ada angka-angka di belakangnya. Kita pengen hanya 2 angka di belakang koma. Gimana caranya? Caranya itu seperti ini, ya. Jadi bilangan real itu punya format ya. Kalau di Pascal punya formatting ya. Formattingnya seperti ini dia. 0, 2. Ini artinya begini. 0 ini ada berapa angka di depan koma, gitu ya. 2 itu adalah berapa angka di belakang koma. Ya, kalau kita jalankan misalnya ya, ada 4, 1, 4, 5, 7 misalnya ya, 4,25. Nah, angkanya seperti ini. Tapi kalau misalnya angka di depannya saya ganti, misalnya ini ya, saya ganti agak ekstrem sedikit, atas 10 misalnya ya, nanti jadinya kayak gini dia. 1, 4, 5, 7 misalnya seperti ini. Wah, ini agak jauh ya. Jadi 4-nya itu agak jauh dari titik komanya, jauh dia. Seperti itu. Jadi dia menyediakan berapa angka di depan koma gitu. Dalam hal ini ada 7 karakter gitu ya, 7 digit di depannya. Nah, tapi kita nggak mau, kita maunya 0 aja. Ya, kalau ini berapa angka di belakang koma? Jadi kalau misalnya mau kasih 3, jadi dia ada 3 angka di belakang koma, gitu ya. 1, 4, 5, 7. Nah, 4,5,000. Ya kan? Ada 3 angka di belakang koma. Nah, seperti inilah membuat program bilangan rata-rata.